Bapak Ibu yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Masa Prapaskah Senin 7 April tahun 2025. Sebelumnya, mari kita tunduk sejenak, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas segala penyertaan dan segala kasih-Mu yang Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa menuntun dan menyertai kami, sehingga pada masa Prapaskah ini dapat menghayati kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, renungan kita saat ini dengan mengambil judul Bertekun dalam Pengharapan dan Saling Menguatkan, yang diambil dari Ibrani 10, ayatnya yang ke-19 sampai dengan 25, yang demikian. Jadi, saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasehati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Amin. Pada masa Prapaskah saat ini, kita kembali diingatkan akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, dan panggilan bagi kita untuk hidup dalam iman yang teguh. Dalam Ibrani 10, ayat yang ke-19 sampai dengan 25, penulis mengajak kita untuk mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus, tetap berpegang pada pengharapan, dan saling menguatkan sebagai sesama orang percaya. Tuhan Yesus telah membuka jalan bagi kita untuk datang kepada Allah melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dosa yang dahulu menjadi penghalang, bahkan membelenggu kita, kini telah disingkirkan, sehingga kita dapat menghampiri Tuhan dengan keberanian dan hati yang penuh keyakinan. Mengikut Yesus berarti kita percaya sepenuhnya bahwa hanya melalui Dia kita memiliki kehidupan yang baru. Dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk kembali merenungkan kasih-Nya yang begitu besar dan memastikan bahwa hati kita tetap bersih dan tulus dalam mengikut-Nya. Di dalam perjalanan kehidupan kita tentunya banyak tantangan dan cobaan yang seringkali membuat kita lemah, bahkan sampai melemahkan kita. Mengikut Kristus tidak berarti hidup kita akan selalu dimudahkan. Namun, kita telah diingatkan melalui firman Tuhan untuk tetap berpegang teguh pada pengharapan kita. Karena Allah yang telah berjanji adalah setia. Saat menghadapi kesulitan, kita harus tetap percaya dan mengandalkannya, sebab hanya Dia yang sanggup memberikan penghiburan dan kekuatan. Mengikut Tuhan tidak hanya tentang hubungan pribadi kita dengannya, tetapi juga tentang bagaimana kita hidup dalam komunitas iman. Kita dipanggil untuk saling memperhatikan, saling menolong,
saling mendorong dalam kasih dan tidak menjauhkan diri dari persekutuan dengan sesama orang percaya. Sebagai tubuh Kristus, kita harus saling menguatkan, terlebih dalam masa-masa sulit. Jangan biarkan saudara seiman kita berjalan sendirian dalam pergumulan mereka. Mari kita hadir untuk menghibur, mendukung, mendorong satu sama lain untuk terus setia mengikut Tuhan. Pada masa Prapaskah ini menjadi kesempatan bagi kita untuk memperbarui komitmen kita dalam mengikut Kristus. Jangan goyah oleh tantangan hidup, tetapi tetaplah setia dalam iman. Karena Tuhan telah membuka jalan keselamatan bagi kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kiranya Allah yang Maha Kasih memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita ungkapkan rasa cinta kita dengan melalui pujian dengan judul Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.